Omong-omong, Tama berkata dengan wajah penuh kerinduan, coba pikirkan. Seorang gadis muda, menunggu kekasihnya keluar dari penjara, sampai berusia 70 atau 80 tahun. Betapa mengharukan kisah cinta ini, dan pada akhirnya, ketika dua pasangan berambut abu-abu, gemetar, berpegangan tangan di aula pernikahan, untuk mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akhirnya membuahkan hasil, semua orang akan tersentuh olehnya. Jika Anda melihat seluruh dunia, saya khawatir tidak ada contoh lain seperti ini, kan? Menurut pendapat saya, itu pasti bisa menjadi kisah cinta yang sebanding dengan Romeo dan Juliet. Olivia terkubur oleh kata-kata Tama kali ini, malu. Dia ingin membuat lubang di lantai dengan jari-jari kakinya dan mengebor dirinya ke lantai pertama. Dan omong kosong apa, Romeo dan Juliet, bagaimana dia bisa menunggu William keluar dari penjara? Dia sekarang hanya membencinya, tidak sabar untuk menghapus semua hubungan dengannya. Kalau tidak, dia akan masuk penjara, dia juga tidak akan berakhir dengan baik setelah itu. Ayah William, Bima, bagaimana mungkin dia tidak mendengar sarkasme dan ejekan Tama? Melihat dia sekarang benar-benar tidak mau bekerja sama, hatinya sangat ketakutan. Dia memandang Tama dan memohon dengan getir, "Tuan Renza, masalah ini salahku karena tidak mengajari anakku dengan benar. Selama kamu menyebutkan kondisimu, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan menemukan cara untuk memenuhi permintaanmu." Tama mengabaikannya, tetapi memandang William dan berkata dengan suara dingin, "William, jika Anda ingin saya mengangkat tangan, pertama-tama, Anda harus segera memberikan penjelasan yang jujur tentang penyebab dan konsekuensi dari seluruh masalah ini. Ini termasuk dengan siapa Anda sebenarnya membuat keputusan ini, dan berapa banyak orang di tempat kejadian, selain dealer, yang merupakan kaki tangan Anda." William buru-buru berkata, "Tidak. Hanya dealer yang merupakan kaki tangan saya. Dia memiliki pengalaman sebelumnya berurusan di kasino Las Vegas selama bertahun-tahun sebagai dealer, dengan keterampilan judi yang baik. Dia dan saya terkadang bergandengan tangan di pesta semacam itu untuk mendapatkan uang tunai. Masalah ini dari awal hingga akhir adalah di antara kita berdua, tidak ada keterlibatan orang ketiga." Tama berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Saya memperingatkan Anda, jika Anda memiliki setengah kata yang tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan segera memanggil polisi untuk berurusan dengan Anda. Ketika saatnya tiba, saya juga akan membiarkan keluarga Renza menekan sistem peradilan Nordik untuk menuntut hukuman yang tegas bagi Anda." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Dan Anda harus berpikir jernih. Jika Anda ditangkap oleh polisi, maka Anda mungkin harus tinggal di penjara selama sisa hidup Anda. Pada saat itu, saya tidak peduli siapa orang yang ingin Anda bela, tetapi Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Saat itu orang lain masih dapat menjalani kehidupan gagah mereka sendiri. Sementara Anda akan hanya bisa tetap melihat keluar jendela besi." Bima mendengar kata-kata Tama, 3 atau 2 langkah ke William, satu lagi tamparan keras di wajahnya, berteriak dengan marah, "Jam berapa masih tidak mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar ingin masuk penjara? Tidak masalah jika Anda sendiri yang masuk penjara, tetapi jangan menyeret seluruh keluarga kami ke bawah." Jauh di lubuk hati, William panik, dan tanpa sadar menangis, "Aku memberitahumu. Aku beritahu padamu. Aku memberitahumu sekarang. Perencana masalah ini adalah Olivia dan saya. Kami berdua mendiskusikan masalah ini." Olivia mendengar kata-kata ini, tiba-tiba marah. "William, jangan meludah di mulut. Ini semua idemu. Apa hubungannya denganku?" William berkata dengan sedih, "Memang benar saya yang memiliki ide itu, tetapi Anda juga sangat mendukung. Dan kamu juga berkata, tidak peduli berapa banyak uang yang aku dapatkan 10%, aku harus membagi setengah darimu. Jika aku bisa memenangkan Concorde itu, pesawat itu juga setengah milikmu." Omong kosong apa?
Olivia tidak menyangka William akan menjual semuanya karena dia takut diselidiki secara mendalam. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, "William, kau masih mencoba menjatuhkanku di saat seperti ini, aku kehilangan penglihatanku. Pernikahan besok tidak perlu, mulai sekarang aku tidak punya hubungan denganmu." Tama memandang Olivia dan mencibir, "Olivia, jika polisi menemukan bahwa Anda memang kaki tangan William, maka Anda tidak dapat menikah bahkan jika Anda mau, bahkan jika Anda adalah aksesori, saya khawatir Anda harus pergi ke penjara selama beberapa tahun." Ketika Olivia mendengar ini, dia menangis dan memohon, "Tuan Renza, kau dan aku tidak memiliki permusuhan, tidak perlu merusak masa depanku kan? Atau kamu membuat harga, tidak peduli berapa banyak, selama itu dalam keterjangkauan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan bersedia memberi Anda kompensasi." Bima melihat Olivia berkata demikian, juga segera mengambil posisi, "Ruan Renza, maksud saya juga, bagaimana Anda ingin puas? Bagaimana Anda bisa bersedia pergi untuk penyelesaian pribadi? Anda dapat membuat harga. Selama kita mampu membayar, kita akan melakukannya." Dia menunjuk William dan Olivia dan tersedak, "Lihat, kedua anak ini masih sangat muda, dan Olivia akan segera menjadi ratu. Maka jika masalah ini diaduk, kehidupan kedua anak ini akan hancur." Tama mengelus dagunya sejenak dan tertawa, "Kamu benar, mereka masih sangat muda, sangat ingin menghancurkan masa depan mereka." Hatiku juga agak sedih. Dia menghela nafas dan berkata, "Hei, melihat kalian semua sangat saleh, masalah ini saya dapat memilih penyelesaian pribadi. Tetapi itu tergantung pada sikap kedua keluarga Anda untuk menyelesaikan masalah." Begitu Tama mengatakan ini, kedua keluarga segera mengerti arti kata-katanya. Karena itu tergantung pada sikap, wajar untuk menunjukkan ketulusan. Jadi, Ayah William, Bima, segera berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, selama Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan segera membayar Anda 20 miliar euro." Ketika dia mengatakan ini, hati Bima meneteskan darah. Keluarga mereka memiliki total aset 10 miliar euro dan awalnya berjanji kepada keluarga kerajaan Nordik untuk menginvestasikan sejumlah besar uang dalam industri keluarga kerajaan setelah pernikahan. Sekarang, William menikam sekeranjang besar, 20 miliar euro, yang jauh melebihi cadangan arus kas keluarga mereka. Bima hanya bisa mengambil uang yang akan dia investasikan untuk keluarga kerajaan setelah pernikahan dan membayarnya kepada Tama terlebih dahulu. Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Putramu awalnya berutang 20 miliar padaku, itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Kamu sebagai ayahnya, wajar saja membayar hutang ini untuknya. Mengapa kamu masih menjilati wajahmu dan memohon padaku untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi?" Bima tidak menyangka bahwa 20 miliar euro tidak bisa membuat Tama puas. Hanya bisa bertanya kepadanya, "Tuan Renza. Tuan Renza, Anda, pada akhirnya, bagaimana Anda puas?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda ingin saya mengangkat tangan, maka selain 20 miliar, Anda juga harus menunjukkan lebih banyak ketulusan." Bima sangat gugup sehingga suaranya sedikit bergetar dan bertanya dengan lembut, "Tuan Renza. Tuan Renza, berapa banyak yang Anda inginkan?" Tama dengan ringan berkata, "Saya tidak ingin lebih, selain utang 20 miliar euro, dan kemudian mengambil 30 miliar euro sebagai kompensasi spiritual, 50 miliar juga terdengar beberapa." Mata Bima hitam, berkata begitu saja, "Renza, 50 miliar euro adalah, itu terlalu banyak." Tama bertanya secara retoris, "Apakah itu terlalu berlebihan?" Bima hampir pingsan dan tersedak, "Tuan Renza, 50 miliar euro memang terlalu banyak. Di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang?" Tama memandang Olivia dan berkata dengan acuh tak acuh, "Olivia, karena kamu juga terlibat dalam masalah ini, 50 miliar euro, maka kalian berdua akan membayar bersama."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.